Selamat datang di channel Lentera Islam, menerangi peradaban dunia. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang lurus sesuai contoh dari para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa shallallahu wasallam, ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa syahbihi ajmain, amma badu. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam serta syalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Apakah berbekam membatalkan wudhu? Dan bagaimana darah yang keluar dari selain dari dua jalan? Simak. Apa kata ulama? Beberapa ulama menyebutkan bahwa keluarnya darah dari tempat selain dari dua jalan, yaitu lubang kemaluan dan dubur, tidak membatalkan wudhu. Sebagai contoh, saat berbekam, darah keluar dari tempat yang berbeda bukan dari dua jalan tersebut. Dengan demikian, wudhu dan puasa tetap sah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis nomor 85 kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam lalu sholat dan beliau tidak wudhu lagi. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan beliau menyatakan bahwa hadis itu lain, lemah. Terdapat kelemahan pada sanad hadis ini. Syalih bin Mukatil dan Sulaiman bin Daud adalah perawi yang lemah hafalannya dan bapaknya tidak dikenal. Berbekam sebaiknya dilakukan oleh ahli sesuai standar medis pemerintah Indonesia untuk menjaga keselamatan pasien, karena berbekam sembarangan bisa berbahaya. Surat Al-Isra ayat 36 mengingatkan kita untuk tidak melakukan sesuatu tanpa pengetahuan tentangnya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berbekam umumnya dilakukan oleh orang-orang biasa atau budak. Hampir tidak ada sahabat yang ahli dalam berbekam, kecuali 1 atau 2 orang saja. Meskipun dianggap kurang baik oleh beberapa orang, beberapa ulama menyatakan bahwa penghasilan dari berbekam, sejelek apapun itu, masih dianggap halal. Namun, pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, praktik ini tidak umum di kalangan sahabat, bahkan ulama pun jarang menjadi tukang bekam. Mereka lebih memilih untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada murid-muridnya agar tetap lestari. Dalam hadis Bukhari, disebutkan 3 metode pengobatan yang dianjurkan dalam Islam. Salah satunya adalah berbekam oleh ahlinya, selain dari minum madu. Meskipun hadis tersebut lemah, namun secara hukum asal, seseorang yang berbekam meskipun tidak berwudu kembali setelahnya, tetap dianggap suci, atau selamat kesuciannya, karena sebelumnya sudah berwudu. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menghalangi dia dari melakukan sholat karena pembatalan wudu memerlukan dalil syar'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai keluarnya darah dari tempat selain dua jalan, seperti akibat luka, operasi, bekam, mimisan, atau muntah. 1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudhu. 2. Sementara Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat itu membatalkan wudhu. Itu pun kalau banyak darahnya. Imam Ahmad menyatakan bahwa meskipun banyak darah yang keluar, namun pada umumnya pendapatnya adalah bahwa itu tidak membatalkan wudhu, meskipun lebih disukai untuk berwudhu kembali. Para ulama berbeda pendapat mengenai darah manusia, namun mayoritas cenderung menganggap darah tersebut tidak najis, wallahu a'lam. Pendapat ulama mengenai status berbekam, apakah termasuk sunnah atau mubah, dari dua sisi ini terdapat saling menguatkan. Jika bertujuan untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbekam dianggap sunnah. Namun, jika hanya untuk pengobatan secara umum, dianggap mubah. Namun, jika tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit selain dengan berbekam, maka berbekam menjadi wajib karena mencari kesembuhan adalah suatu kewajiban, meskipun secara asalnya dianggap mubah. Terima kasih telah menyaksikan konten dari channel Lentera Islam hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan bagikan dapat menjadi amal yang bermanfaat dan mendekatkan kita pada ridho Allah. Mari terus sambungkan tali silaturahmi di sini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten Islami yang inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam berkah.